itu juga kita lihat kakak adiknya tuh mereka kaku atau kakak adik yang memang dekat. Kalau kakak adik yang dekat kan mungkin mereka nggak pakai tolong, tapi kalau kakak adik yang kaku mungkin iya tolong. Oke. Atau tolong beritahu aku juga bisa seperti itu ya. Tolong beritahu aku, tolong bilang juga boleh. Jadi jangan terpaku pada satu kata. Lebih kreatif. Beritahu aku berapa banyak sabun yang aku harus beli. Oke, that's a good question. Itu pertanyaan bagus. Atau kalau mbaknya bisa bilang, wah bagus banget gitu aja. Atau bilang pertanyaan bagus, itunya nggak usah. Oke, pertanyaan bagus. Then, does your Ron have any at home? Any at home? Nah ini, tantemu punya sabun di rumah nggak? Gitu. Jadi nggak usah pakai apa tantemu punya sabun. Oke. Nah karena walaupun si Aladin baru jumpa, yang pasti mereka masih sama-sama muda ya. Jadi kalau terlalu kaku juga tidak baik juga. Misalnya kita pakai apakah, berapakah gitu-gitu. Jadi tetap kita gambarkan kalau Rebecca dan si pemuda ini masih tetap sama-sama muda. Malam semua, malam Mbak. Masih Mbak, masih kebagian. Malah saya yang kebagian, maaf. Okay, and then the last part is, oh, I'm not sure. Root soap doesn't go bad, does it? He said. Dan dia bilang, berapa? Aku tidak yakin berapa. Okay, dia tambahkan berapa. Ini bagus. Kalau mbaknya boleh buat, aku nggak yakin, itu juga boleh. Tapi dia buat, aku nggak yakin, aku nggak ingat berapa. Itu juga boleh. Sampai page berapa? Ini saya tidak tahu page-nya Mbak Kusma, tapi udah slide 5. Kalau page, karena berhubung saya tidak punya buku, jadi maafkan saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Tapi bisa di-download dari ini Mbak ya. Oke, slide 5. Oke, bisa bilang saya tidak yakin, saya tidak tahu juga boleh. Saya tidak tahu berapa. Oke. Nah, setelah itu root soap doesn't go bad, does it? Namun sabun tidak cepat rusak kan? Nah, root di sini maksudnya apa? Lima 17 ya. Oke. Root di sini artinya apa? Root, root. Root artinya apa, Mbak? Ayo. Root itu nama orang kah? Ayo, mana suaranya? Maksudnya? Kebiasaan. Jadi sabun kebiasaan. Sabun yang biasa dipakai. Oke, good. Sabun yang biasa dipakai. Terus, kenapa tidak diterjemahkan kira-kira sama si penerjemahnya? Sabun yang biasa dipakai. Atau mbaknya punya saran? Oke. Sabun aja sudah cukup jelas. Kalau yang lain? Oke. So, berarti setuju dengan ininya ya. Root soap doesn't go bad, does it? Oke. Nah, does it itu biasanya kan question tag ya. Nah, mbaknya boleh bilang enggak, iya kan? Itu juga boleh, atau kan saja boleh. Karena di Indonesia question tag biasanya diartikan dengan kan, ya kan, atau bukan. Nah, tapi kalau bukan terlalu formal, jadi boleh pakai kan, ya kan, ya boleh kayak gitu. Oke, nah untuk root soap itu boleh memang diartikan sabun kamu boleh atau sabun saja juga boleh. Oke, sabun yang kamu pakai juga boleh. Nah, terus katanya tidak cepat rusak.
Sabun maksudnya ini di mana menurut Mbaknya? Iya, benar, habis. Oke, jadi sabun kamu tidak 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 mudah habis atau gimana Mbak Maslina? Tidak habis, tidak mudah habis, tidak cepat habis. Iya, memang ini sabun sabun batangan kok, sabun yang balok ya. Enggak sabun cair. Jadi gimana dong? Tidak cepat habis kan? Untuk yang lain udah pas gitu. Mm-mm, mm-mm. Berarti, berarti, ya. Yang lain gimana? Memang dibuat tadi di paragraf sebelumnya dibilang sabun telah disimpan di belakang pedati emang. So, ayo pendapat yang lain gimana? Oh, wait, jadi bilangnya gimana? Sabun kamu awet kan? Gimana bilangnya Mbak? Di belakang pedati itu sepertinya nggak ada hubungannya. Iya, emang karena itu dibilang yang perempuan-perempuan lain ya. Ya. Nah, ya. Terus gimana bilangnya? Ayo Mbak. Finally. Ya. Ya. Nah. Ini yang ngomong siapa Mbak? Boleh ngomong? Saya maaf. Gak begitu ini. Yang ngomong? Oh ya. Mm-mm. Jadi gimana bilangnya? Ayo. Kita mungkin menjelaskan gampang, tapi kalau menuliskan susah ya. Ayo bilangnya gimana? Ayo Mbak. Udah mau coba? Lagi? Hmm. Nah, tapi Mbaknya kalau misalnya ya. Terus nggak apa-apa lanjut. Nah, terus kalau misalnya dia nggak sabunnya nggak berbuih misalnya, terus kita bilang, duh sabunnya rusak gitu. Gitu nggak?
Nah, good. Jadi bisa seperti itu kalau boleh diterjemahkan atau tahan lama tadi ada yang bilang atau misalnya ya. Jadi kalau dijabarkan nggak apa-apa. Dibalik maksudnya? Heeh. Oh ya. Ya 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 ya. Oke, bisa jadi kalimat positif, boleh. Yang pasti maknanya. Sekarang kita ganti ke maknanya bagaimana. Oke. Jadi yang pasti kalau kita bilang tidak cepat rusak jadi makin bingung sebenarnya. Cepat rusak maksudnya sabunnya memang sabunnya berbentuk gitu atau ini bentuknya jadi orang akan mikir ini maksud rusaknya ke dalam sabunnya atau kualitasnya atau maksudnya adalah kotaknya misalnya. Jadi jangan membuat pembacanya juga bingung. Oke, bisa bilang tahan lama boleh atau em, sabun kamu berkualitas baik gitu. Itu boleh. Oke. Ada pertanyaan? Okay, continue. And then there is the other is let me check. Coba aku periksa dulu. Nah, dia tambahkan dulu. Let me check first. Biasanya kan di Inggrisnya gitu. Oke, ini boleh. Jadi mbaknya boleh bilang coba aku periksa dulu. Sini aku periksa juga boleh. Oke. Jadi be kreatif. Jangan hanya apa yang dia di dalam teks sumber ditranslate bulat-bulat gitu. Jadi boleh ditranslate dengan baik. And then no it doesn't, it holds up very well. Mau bisa lihat no it doesn't dari yang paragraf pertama yang terakhir dari kalimatnya enggak sabun ini tahan lama tuh. Dia translate dengan tahan lama gitu. Jadi makanya saya Hah? Apa? Jadi sebenarnya si penerjemahnya ini nggak konsisten. Jadi kalau misalnya tadi dia rusak, harusnya di sini juga dibuatnya sabun ini tidak rusak gitu. Nah kalau tadi, mm boleh, terserah mbak. Jadi boleh juga ketahan, misalnya tahun ini sabun ini tahan lama nggak? Kan bisa juga. Karena kita mau nanya positif atau negatif sama sebenarnya. Kalau misalnya saya tanya, mbak sakit kah? Atau mbak mbak nggak sakit kan? Kan sama ya. Mbak sakit kan? Sama mbak nggak sakit kah? Nah, satu positif, satu negatif. Karena namanya nanya kita nggak tahu kita, mbaknya dalam keadaan sakit atau sehat. Oke. Okay. Jadi sebenarnya di sini penerjemahnya tuh nggak konsisten. Dia harusnya dia pakai tahan lama di bawah, dia tidak pakai tahan lama di atas. Oke, okay, and then dia bilang wonderful, he said. Now tell me what brings you to. Bla 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 bla. Dan dia pakai tolong ceritakan. Nah di sini sama karena kita lihat konteks dari si pemuda dan Rebecca itu baru kenal. Jadi pakai kata tolong, it's okay. Oke. Okay? Karena untuk di Indonesia masih budaya timur ya. Jadi akan pakai tolong lebih sering. Okay, we continue to the next part. Kayaknya ini bisa ya 1 jam. Kayaknya. And then I see he said I'll take 300 cakes that should get them the lamb. Aku akan membeli 300 batang sabun. Nah, ini bicara budaya juga. Jadi di dalam Indonesia, kalau dia angkanya masih 3, maka dia ditulis pakai angka. Tapi kalau udah 1000-an, itu bisa ditulis dengan huruf, kecuali kalau uang. Ya. Kalau misalnya tadi 1000, misalnya membeli 1000 pakai huruf. Oke. Okay? Kecuali kalau uang harus pakai angka ya semua. Tapi kalau di Indonesia, di budaya Indonesia 4 angka sudah ditulis pakai huruf. Tapi karena ini masih 300, maka tulis pakai angka. Itu juga termasuk budaya. Jadi kita harus belajar budaya si teks sasaran dan teks sumber juga. Oke. Okay. And then that should get them the lamb. Terus dia bilang sepertinya, nah di kalimat sumber nggak ada kata sepertinya kan? Tuh.
Kira-kira kata sepertinya di sini tepat nggak? Sepertinya dengan jumlah sebanyak itu, mereka akan mendapatkan lampu yang mereka inginkan. Nah, seharusnya. Boleh? Terus? Apa, Mbak? Semestinya? Iya, boleh. Semestinya. Jangan takut-takut, Mbak. Semestinya. Gak ada. Gak ada yang makan orang soalnya. Masalahnya tadi banyak semestinya agak kuat. Ngomongnya apa, Mbak? Makin kecil. Oke. Be kreatif. Jadi sepertinya juga boleh, seharusnya, semestinya juga boleh. Oke. Nah, terus ada kata dengan jumlah sebanyak itu. Jadi dia dikasih penjelasan. Kata that itu kan dia mau menyatakan jumlah sebanyak itu. Jadi dia memang menjelaskan. Jadi dia nggak pakai itu akan mendapatkan misalnya. Jadi dia nggak pakai literal. Jadi memang terjemahkan sebisa mungkin, sejelas mungkin, tetapi jangan terlalu panjang. Dengan jumlah sebanyak itu. Mm-mm. Uh-uh. Si Rebecca mau beli deh. Hmm. Iya, keluarga iya, keluarga si pun untuk membeli. Iya, benar. Jadi si Rebecca hanya membantu dari si pemuda itu. Membantu jadi kayak penjembatan. Jadi warga Simpon dengan si pemuda. Oke. Bisa? Nah, setelah itu, oke. Yang kalimat kedua lagi, nah, dia pakai kata tengah lagi. Bagus. Jadi kalau misalnya di atas pakai tengah, tengah duduk, tengah makan, nah di kalimat-kalimat selanjutnya usahakan konsisten. Itu kunci dari penerjemah ya. Jadi dia harus konsisten dari awal sampai akhir. Kalau pakai sedang, ya sedang. Kalau pakai tengah, ya tengah. Kalau pakai tahan lama, ya pakai tahan lama. Gitu. Jangan pakai satu ini, satu yang lain pakai yang lain. Kayaknya yang kedua ini enak pakai ini gitu. Jangan. Ceritanya jadi nanti jadi beda. Okay, when she heard him say, nah ini ketemu masalah. When she heard him, si dia, him dia juga kan. Jadi kalau misalnya mbaknya menerjemahkan seperti ini, ingat pakai nama aja. Ketika Rebecca mendengar pemuda itu, nah kalau bisa nggak usah pakai, hindari kata iya, nya, kalau misalnya ketemu seperti ini gitu. Karena kalau dalam bahasa Inggris mungkin bisa dibedain ya, she sama he, it bisa. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia nggak bisa dibedakan. Dianya siapa? Dianya mengacu kepada siapa? Jadi jangan bilang ketika ia mendengarnya atau ketika ia mendengar dia. Jadi pakai Rebecca sama pemuda aja. Oke. Menyebutkan kata 300. Nah, boleh pakai 300 angka juga boleh. 300 huruf. Tapi karena ini berhubung kata sebutan, menyebutkan kata, jadi memang lebih bagus pakai huruf. And then ia begitu terkejut. Nah, ganti juga boleh diganti dengan Rebecca-nya. Rebecca begitu terkejut. Tuh. Karena di sini di dalam paragraf ini kita sebutkan dua orang. Jadi kalau misalnya kita buat iya terus, kita nanti bingung. Iyanya siapa? Bukan kita, pembaca nanti yang bingung. Gitu. Iya itu mengacu pada siapa? Jadi bagus pakai Rebecca begitu terkejut. Okay. And then sehingga jatuh dari atas bangku ke semak bunga lilac. Oke, lilac, bunga apa ya? Nah, oke. Nah, ini bagus dia buat bunga lilac terus digaris miringin. Kalau misalnya mbaknya nggak ketemu bunga lilac itu apa, dibeginiin aja. Jadi ada kata bunga. Jadi orang pasti akan mikir
ini adalah sejenis bunga. Oke, yang pasti jangan buat misalnya dari atas bangku ke lilac. Jangan seperti itu. Jadi orang nggak tahu ini lilac ini apa, nggak ada gambaran. Tapi kalau kita buat ke semak bunga lilac, jadi ini orang nggak tahu, oh ini bunga yang jenisnya tuh banyak yang kayak semak-semak. Karena ada kata semaknya. Jadi ada gambaran. Walaupun mereka nggak tahu lilac itu apa. Kalau misalnya Mbak tahu, mungkin boleh deh pakai bintang-bintang, pakai footnote lagi. Okay. Thankfully, the porch was not too far off the ground. Untung terasnya, nah, untungnya boleh pakai atau untung aja boleh. Untungnya terasnya tidak terlalu tinggi. That's good. And then the last sentence. Rebecca turned bright red as he blushed. Okay, Rebecca turned bright red as she blushed. Okay, sebenarnya dibilang Rebecca face ya. Tapi kita bisa gambarkan bahwa nggak mungkin apa yang berganti warna merah dan mukanya dan padam. Berarti wajahnya gitu. Jadi walaupun nggak ada dibilang Rebecca face turn bright red, nggak ada dibilang walaupun nggak ada dibilang face-nya di situ, tapi kita tahu yang dimaksud dengan berubah warna jadi warna merah padam itu adalah mukanya atau wajahnya. Oke, jadi memang penerjemah itu harus berpikiran luas. Semangat ya Mbak untuk yang menjadi penerjemah. Oke, continue. Oh ya. Terus kalau udah berasa ngantuk, apa yang giliran apa? Miss yang apa? Oh, Telus jadi yang ngajar ya? Oh, Telus yang oke Mbak. Kalau gitu Telus boleh ngajar nih nggak? Biar nggak ngantuk Mbak. Oh, aduh. Kalau itu saya nggak tanggung jawab. Ade. Oke. Oke, kalau begitu karena udah ngantuk, kita langsung ke yang 11 aja, kita praktis dulu. Biar nggak ngantuk. Baru nanti kita bahas lagi kalau misalnya ada waktu, tapi kalau nggak ada waktu, oke. Karena ngantuk, jadi kita terjemahin semuanya ya. Jadi mbaknya saya minta semangat Mbak Rina. Oke, pilih ini enggak ya udah WhatsApp semua. Jadi kalimat 1 dan kalimat 2 itu panjang ya. Kalimat 3 dan 4 tidak. Jadi pilih di antara kalimat 1 dan 2 pilih 1, 3 dan 4 pilih 1. Jadi ada 2 kalimat. Jadi ada yang panjang 1, yang pendek 1. Bisa? Cayo? Gak apa-apa, Mbak. Cayo. Oke, saya kasih sambil Ini boleh sambil minum deh. Ambil minum dulu. Iya ya, milih. Ambil minum juga boleh. Saya kasih waktu 10 menit. Kalau gitu ada yang mau cerita nggak dulu? Yang mau nyanyi? Iya. Mbak Telis. Mbak Telis. Aduh. Ajarin kita taji dulu. Waduh. Oh. Iya benar.
Kita minta mbaknya minta Teh Helis untuk ngajar. Karena tadi katanya waktu saya saya nggak ada, mbaknya ngajar katanya. Dia ngajarin apa, Pak? Oke, 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 oke. Ayo, dipilih dipilih satu yang panjang, satu yang pendek, Mbak. Kalimat yang panjang. Mm. Ah, tuh. Bukan saya, Mbak ya. Yang paragraf di slide terakhir, Mbak. Slide terakhir. Terus ada kenapa, Mbak? Semangat, semangat. Memang ini selalu problema dari penerjemah. Apa apa mata kuliah terjemahan. Memang begitu, apalagi ini malam. Saya soalnya ada kelas yang lain dan itu terjemahan agak mengantuk daripada English Morpho Syntax kan mungkin lebih membingungkan ya, jadi nggak ngantuk. Cia, curhat, curhat, curhat. Mbak Lis udah tahu kan jadinya? Slide terakhir, Mbak. Slide terakhir. Yang let's practice. Ya. Nah, teks poin 1 dan poin 2 kan panjang. Jadi poin 1 2 itu pilih 1, 3 4 pilih 1. Jadi satu yang panjang, satu yang pendek. Kenapa? Yang lain kenapa nggak ada suara ya? Tuh udah tidur ya? Mbak Yuli, Mbak Mini. Oh, oh ya. Wah, murid yang mana murid-murid yang adem ayem ya. Cia, oke.